Kemampuan kognitif merupakan salah satu kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk anak usia dini. Kemampuan kognitif ini biasanya dikenal dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir dan bernalar yang menggunakan akal dan pikiran. Kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan. Kognitif terkait dengan intelektual dan terkait dengan pengetahuan. Terdapat 3 jenis pengetahuan yang dikemukakan oleh Jean Piaget, yaitu pertama, pengetahuan fisik, kedua, pengetahuan logika matematika, dan ketiga, pengetahuan sosial. Pengetahuan fisik atau sering disebut physical knowledge yang bersumber dari lingkungan fisik di sekitar anak, baik natural atau alam, maupun lingkungan buatan yang berupa bentuk, gerak, warna, suara, rasa, dan sebagainya. Pengetahuan fisik berupa bentuk sangat banyak kita temukan, seperti bentuk lingkaran, persegi, segitiga, kubus, silinder, dan semua benda yang memiliki bentuk. Pengetahuan fisik berupa gerak dapat kita temukan di sekitar kita, berupa hewan yang berlari, pohon yang bergoyang, kendaraan yang bergerak, dan lain-lain. Lalu, contoh pengetahuan fisik berupa suara, misalnya suara manusia, binatang, suara alam seperti angin, bunyi hujan, bunyi alat musik, dan sebagainya. Untuk contoh pengetahuan fisik berupa warna, misalnya adalah warna merah, kuning, hijau, dan warna-warna yang terdapat pada benda-benda di sekitar. Pengetahuan fisik berupa rasa, misalnya rasa manis, asam, asin, pedas, pahit, gurih, dan sebagainya. Pengetahuan logika matematika atau yang disebut logico-mathematical knowledge, yaitu jenis pengetahuan yang meliputi kemampuan dalam membandingkan, mengurutkan, mengelompokkan atau klasifikasi, menghitung, dan berpikir menggunakan logika. Pengetahuan ini merupakan tahap selanjutnya setelah pengetahuan fisik. Kemampuan membandingkan dapat direncanakan guru dengan kegiatan membandingkan Lego yang kecil dan yang besar, membandingkan daun yang kecil dan besar, dan membandingkan bola kecil dan bola besar. Kegiatan mengurutkan dapat dilakukan dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar anak, seperti kancing baju, balok, dan sebagainya, ataupun menggunakan gambar dan kartu-kartu gambar. Kegiatan menghitung dapat dilakukan dengan menggunakan benda yang nyata, yang terdapat di alam ataupun di luar kelas. Misalnya, menghitung jumlah jendela dalam kelas, menghitung jumlah anak perempuan atau anak laki-laki, dan sebagainya. Jenis pengetahuan yang ketiga adalah pengetahuan sosial atau social knowledge, yaitu suatu proses dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Pengetahuan sosial berasal dari budaya di mana seseorang itu tinggal. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan pengetahuan sosial anak antara lain adalah dengan memberikan kesempatan pada anak untuk bergaul dengan teman sebayanya, mengajak anak berkunjung ke tempat-tempat umum seperti kantor pos, rumah sakit, pasar, atau swalayan, dan sebagainya. Atau bisa juga dengan mengundang narasumber ke dalam kelas. Menurut Piaget, tahapan perkembangan kognitif pada anak usia dini terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu yang pertama tahap sensori motor dan yang kedua tahap praoperasional. Tahap sensori motor yaitu terjadi pada anak usia lahir hingga 2 tahun. Tahap sensori motor berkembang dari kemampuan refleks hingga semakin terkoordinasi. Selain itu, anak juga semakin mengenal objek-objek yang terdapat di sekitarnya. Contoh perilaku anak dalam tahapan ini adalah anak bayi yang bergerak tanpa tujuan,
Lama-kelamaan mulai mengenal, kemudian mencoba meraih benda di sekitarnya. Sedangkan pada tahap praoperasional, terdapat pada anak usia 2 hingga 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai dapat mengenal berbagai simbol, berfantasi, dan mulai mengenal fenomena yang terjadi di sekitarnya. Anak senang mengamati benda-benda di sekitarnya, berimajinasi tentang suatu benda, misalnya menggunakan sendok sebagai pistol atau kursi sebagai kuda. Pengembangan kognitif pada anak usia dini, seperti juga pengembangan kemampuan lainnya, dapat dilakukan melalui berbagai metode. Metode itu diantaranya adalah bermain, pemberian tugas, demonstrasi, tanya jawab, mengucap syair, eksperimen, bercerita, karya wisata, dan dramatisasi. Metode manakah yang paling tepat dalam pengembangan kognitif pada anak usia dini? Anak usia dini adalah anak yang sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat di semua aspek, baik itu aspek fisik, pengembangan bahasa, motorik halus, motorik kasar, terlebih lagi pada pengembangan kognitif. Saya percaya dambaan orang tua dari kalangan manapun mereka berasal, dari desa, dari kota, orang kaya, orang setengah kaya, orang miskin, bahkan orang miskin abis sekalipun, selalu mendambakan anak yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Apabila itu terjadi, maka lengkap sudah kehidupan ini. Saudara-saudara mahasiswa UT yang saya banggakan dimanapun Anda berada, semua anak pada dasarnya cerdas. Mereka memiliki 1 atau 2 kecerdasan yang bisa diunggulkan dan merupakan medium untuk mengembangkan kecerdasan yang lain. Itulah sebuah teori dari kecerdasan jamak. Jadi, setiap pendidik, guru, orang tua harus percaya bahwa dengan kecerdasannya anak akan mampu hidup, anak akan mampu meningkatkan kemampuannya, keterampilan hidupnya. Dalam pengembangan kognitif untuk anak usia dini ada banyak cara, metode yang bisa digunakan oleh guru dalam mengembangkan kemampuan kognitif tersebut. Misalnya dalam eksperimen percampuran warna, seorang guru bisa saja menggunakan metode tanya jawab, bercerita, mengucapkan syair, atau melakukan demonstrasi dan praktek langsung. Jadi intinya di dalam pengembangan kognitif tidak ada satupun metode yang paling tepat, tetapi seorang guru hendaknya menggunakan berbagai macam metode sesuai dengan situasi dan kondisi serta gaya belajar anak. Maka apabila ini dilakukan, anak-anak dapat berkembang kognitifnya berdasarkan kemampuannya masing-masing. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru di lembaga PAUD untuk menstimulasi perkembangan kognitif pada anak usia dini. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya melalui permainan sains dan matematika. Kegiatan permainan sains diantaranya adalah mengumpulkan daun. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajarkan pada anak tentang konsep klasifikasi, perbedaan, identifikasi, menghitung, dan membedakan. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau aku yang daunnya bulat-bulat, ada 1, 2, 3. Kalau yang panjang cuma ada 1 nih. Wah, kalian pintar ya. Kenapa ya daunnya ada yang kuning, coklat, dan hijau? Kan daunnya kering, Bu. Jadi warnanya berubah dari hijau jadi coklat. Bu, kalau yang ini daunnya memang kuning ya, tidak berubah. Selain kegiatan mengumpulkan daun, dapat pula dilakukan kegiatan menanam. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengajarkan pada anak tentang proses tumbuhnya suatu tanaman dan bagaimana cara merawat tanaman agar dapat tumbuh dengan subur.
serta mengenalkan pada anak tentang media tanam. Kegiatan menanam di dalam pot dapat dijadikan alternatif bagi lembaga yang memiliki lahan tidak terlalu luas. Wah, kalian hebat sekali. Tanamannya sudah ditanam semua ya? Anak-anak, kalau yang ini namanya apa ya? Daun. Warnanya apa? Hijau. Kenapa kalau menanam harus disiram ya? Biar tumbuh. Nah, jadi pohon. Kita hitung lagi potnya. Ada berapa ya potnya ya? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, ada 5. Dalam kegiatan permainan sains ini, guru dapat mengembangkan kemampuan kognitif anak secara terpadu, yaitu berbagai konsep sederhana yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Contoh kegiatan lainnya adalah percobaan tentang pertumbuhan tanaman yang membuktikan bahwa tanaman membutuhkan air dan udara. Nah, lihat ya, anak-anak, ini hasil percobaan kita yang 7 hari yang lalu. Dan yang ini yang 4 hari yang lalu. Coba anak-anak lihat mana perbedaannya, mana yang lebih lama. Mana yang lebih lama? Nah, iya. Kenapa ini? Batangnya gemuk, daunnya lebih hijau. Batangnya lebih gemuk, daunnya lebih hijau. Kegiatan percobaan ini dapat mengajarkan anak mengembangkan kemampuannya sebagai peneliti. Mereka akan dapat belajar menganalisis dan membuat kesimpulan berdasarkan pengamatannya. Nah, mahasiswa sekalian, contoh-contoh tadi dapat dilakukan di tempat Anda mengajar. Anda tentu memiliki contoh lain yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan kognitif anak usia dini yang lebih bervariasi. Setelah menyaksikan program video ini, cobalah untuk mengidentifikasi dan memberi contoh berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan kognitif anak usia dini. Lalu, diskusikanlah hasilnya dengan teman sejawat dan tutor Anda di tempat tutorial.